hubungan Amerika Serikat dengan Israel kan dapat dipahami dalam konteks ini juga, bahwa Amerika Serikat itu menggunakan Israel sebagai salah satu instrumen untuk memastikan kontrolnya pada wilayah strategis yang namanya Timur Tengah itu, gitu ya. Kalau ada tukang pukul yang ditakuti semua orang di situ kan, lu nggak perlu ngecek terus tiap hari, tukang pukulnya tinggal ditelepon aja gitu loh. Masalahnya tukang pukulnya makin liar, jadi malah jadi menghilangkan capital dia di situ. Nah itu kan apa ya yang kemudian mungkin dinamika terjadi gitu ya. Hubungannya kan nggak satu, Amerika Serikat pakai Israel, Israel pakai Amerika Serikat, dua-duanya saling lock in gitu. Yang kedua juga bisa dilihat dari competition between US and China. Yes. Selama ini China di Timur Tengah mengedepankan prinsip non-intervensi. Dan itulah yang disukai dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Trump tahu bahwa over the past 10 years, 10 tahun ini Timur Tengah ini agak condong ke Beijing. Iya, iya. Dan dia mau menunjukkan ya, saya juga gitu kok. Saya juga bisa saya gitu. juga bisa gitu. Dan untuk bergabung dengan negara-negara yang sekarang makin kaya, Qatar, Arab Saudi, UAE, it maybe works gitu. Ya menurut gue salah satu hal yang penting di take away dari perjalanan ini adalah bagaimana kemudian setelah ini posisi Amerika Serikat kemudian negara-negara Eropa terhadap Gaza gitu ya. Tadi apakah memang damnya sudah jebol? Apakah ini hanya performatif untuk menyenangkan konstituen domestik yang makin tidak sabar gitu ya? Apakah memang ada perubahan kebijakan yang serius sehingga kita benar-benar bisa menghentikan tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini? Kembali lagi di podcast Bebas Aktif, dan kali ini kita kedatangan Mas Zulfikar Rahmat, Director dari Indonesia Menades di Celios. Jadi memang mengurusi hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bukan mengurusi hubungan dengan Singapura ya? Bukan, waduh. Ya. Dan bahkan Mas Zulfikar ini juga pernah tinggal di Qatar ya Mas, katanya. Nah, jadi sebenarnya koresponden langsung juga di sana. Betul. Nih. Ada first hand knowledge. Dan tentu saja ada Mas Sofwan dan gue Ikhlas. Dan pada hari ini kita akan membahas kunjungan yang sedang ramai minggu lalu, yakni kunjungan Presiden Trump ke beberapa negara di Timur Tengah. Jadi pada tanggal 13 sampai 16 Mei kemarin, Presiden Donald Trump mengunjungi 3 negara di Timur Tengah ya, ada Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Nah itu ada banyak acara dan sebenarnya hampir semua pemimpin dari Timur Tengah juga hadir karena ada acara Gulf Cooperation Council ya, GCC di Riyadh, Arab Saudi. Nggak cuma banyak acara, dapat hadiah juga. Dapat hadiah juga, dapat pesawat, $400 miliar dan dapat segala macam. Dan ini apa ya? Ini kunjungan kedua luar negeri Trump di periode keduanya ini. Dan kita lihat ini kunjungan besar dan ada banyak moves gitu yang kemudian bisa kita baca merefleksikan ya, baik dari politik luar negeri Amerika Serikat itu sendiri maupun kemudian dinamika dan kebijakannya di kawasan Timur Tengah gitu. Nah, jadi kita mungkin bicara dari the elephant in the room dulu. Meskipun sepertinya ini kayaknya nggak terlalu banyak secara eksplisit dimention, tapi it's in the back of everyone's mind. Nah, yaitu Israel gitu ya. Karena saat ini invasi dan pendudukan Israel atas Gaza masih berlaku, masih terjadi dan bahkan di-expand ya operationsnya. Informasinya ya dilakukan operasi militer dan rencananya akan diduduki gitu Gaza secara permanen. Nah, ini tidak ada kunjungan Trump kepada Israel gitu ya, nggak ada stop di Tel Aviv dan bahkan informasinya ya agak shrugged off gitu, Israel agak di sideline di dalam kunjungan kali ini ya, karena Trump dan increasingly negara-negara lainnya juga di Barat gitu semakin tidak mengakomodasi, tidak approve dari tindakan Israel yang justru memperpanjang perang dan mensabotase
penjanjian ceasefire gitu ya. Nah, Setidaknya dalam pernyataannya. Nah, kira-kira kalau dari kunjungan Trump di sini ya, Mas, sebenarnya adakah kebijakan baru di Israel gitu ya, dari yang sudah terjadi sebelumnya atau gimana perkembangannya? Ya, jadi salah satu hal yang kemudian membuat kunjungan Trump kali ini menarik kan tadi seperti yang dibilang sama Bung Ikhlas, nggak mampir ke tempat temen deketnya Amerika Serikat gitu ya, yaitu ke Israel. Maka muncul banyak spekulasi soal apakah sebenarnya hubungan antara Trump dan Netanyahu itu memburuk. Kan biasa kalau ada orang yang sama-sama egois, narsis gitu ya. Ada dua matahari itu nggak bisa ketemu. Ada kata Tempo begitu kan. Kalau ada dua matahari gitu. Nah jadi apakah ini karena hubungan Trump dan Netanyahu itu tidak baik-baik saja gitu ya? Tapi Netanyahu sama Trump kan nggak terus foto sambil ngopi gitu ya, hubungannya baik-baik saja gitu. Banyak sekali referensinya. Ya. Tapi ini banyak sekali penjelasan ya kan, dan saling competing gitu ya penjelasannya. Tafsirnya ini bisa macam-macam. Yang pertama adalah tafsir yang melihat bahwa ya memang ada mulai ada jarak di antara Trump dan Netanyahu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita dengar dari sumber-sumber yang di leak ke media-media Amerika Serikat itu kan memang Trump ini udah agak capek gitu sama Netanyahu yang ngerepotin gitu ya. Iya. Dia minta ini, minta itu gitu, minta Amerika Serikat nyerang Iran gitu. Sementara Donald Trump ini kan sebenarnya dia tidak memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan kekuatan militer atau biaya yang terlalu banyak gitu ya untuk terlibat di dalam persoalan di Timur Tengah gitu ya. Jadi dia nggak tertarik sekali untuk misalnya mengerjakan apa yang diinginkan oleh Netanyahu, yaitu menyerang Iran gitu ya. Sementara Israel kalau mau nyerang Iran sendirian nggak berani gitu lah. Iya. Kira-kira. Jadi dia butuh teman ya, dan nggak cuma teman ya, butuh orang untuk jadi backing yang kuat gitu kan ya. Jadi ini yang kemudian gosip-gosipnya Trump ini kan merasa bahwa ini temen kok gini amat sih gitu ya, udah dibelain di UN Security Council, dibiarin bunuhin anak-anak gitu ya, mungkin dia nggak mikir, dibiarin melakukan apa yang ingin dia lakukan di Gaza gitu ya, tapi kok malah ngelunjak gitu ya, dikai hati ngerogoh rempelo kalau Trumpnya orang Jawa gitu kan ya. Dikasih hati minta jantung gitu. Jadi agak kecewa. Tapi bisa jadi juga ini seperti yang biasa dilakukan oleh Trump, nawarin harga biar orang Datang ke dia. ya kemudian datang ke dia ngasih bid yang paling besar gitu ya. Ini nih Qatar ngasih gue pesawat. Nah sambil manas-manasin Israel dengan nggak datang ke Israel. Israel bisa ngasih apa ke gue gitu kan. Nanti yang lain bisa ngasih apa ke gue. Mungkin juga bukan Israel, mungkin lobby Zionis di dalam Amerika Serikat bisa ngasih apa ke Donald Trump gitu ya, dan seterusnya. Jadi penjelasan pertama ya memang ada rift di antara Netanyahu dan Trump yang kemudian membuat Trump agak sideline Israel di sini. Tapi kemudian yang penjelasan kedua adalah ya memang si Trump ini lagi naikin harga aja gitu. Lagi naikin harga, dia lagi ngelelang dukungan Amerika Serikat atau pembiaran Amerika Serikat itu siapa yang mau beli gitu ya. Amerika Serikat mau, semua orang tahu bahwa kalau Amerika Serikat bilang Israel untuk berhenti melakukan genosida di Palestina, selesai itu gitu ya. Jadi kalau Qatar misalnya punya kepentingan untuk menjadi mediator yang sukses dengan menghentikan itu, kan dia harus baik-baik sama Trump, dan Trump kemudian menghentikan itu. Di sisi lain Israel mau lanjut, bahkan dia ngelanjutnya pun sambil membawa-bawa nama Trump kan.
Dia itu selalu bawa nama Trump. Oh iya. Mungkin ini juga yang bikin Trump capek juga ya. Maksudnya Trumpnya aja udah dijual terus. udah gitu, tapi namanya dijual. Kita ingin menjalankan rencana Presiden Trump untuk mengusir orang-orang, untuk memindahkan orang-orang Palestina dari Gaza, gitu kan. Yang dijual namanya Trump gitu. Kenapa? Ini menunjukkan memang karakter dari settler colonial state yang namanya Israel ini. Dia itu hanya bisa bertahan dengan kekerasan ekstrim. Kekerasan ekstrimnya hanya bisa bertahan dengan superioritas militer dan impunitas diplomatik. Dan superioritas militer dan impunitas diplomatik itu asalnya dari mana? Dari superpower yang namanya Amerika Serikat. Amerika Serikat berubah, selesai sebenarnya ceritanya gitu loh. Jadi makanya Trump tahu dia harganya mahal. Ya ini tadi, pertama memang ada riff, kedua memang dia naikin harga jualan aja gitu. Dia naikin harga jualan. Atau yang ketiga, ini teori yang konspirasi. Ini pura-pura doang gitu, biar nanti semua orang terkejut ketika tiba-tiba mereka menyepakati serangan bersama ke Iran gitu. Tapi menurut saya yang paling visible antara skenario 1 dan 2 ya, antara memang ada riff. Kenapa visible? Karena leak-leaknya kan muncul begitu dan tidak terlihat concerted gitu ya. Kemudian juga dari karakter pribadinya kan memang nggak cocok gitu sebenarnya. Sama-sama rese kan gitu. Yeah. Karakternya nggak cocok. Orang rese sama orang rese itu kan nggak cocok gitu ya. Beda sama orang rese sama orang yang lugu dan penurut kayak Biden gitu loh. Iya. Kalau Netanyahu kan Biden ngomong gini, udah kentutin aja. Habis itu Bidennya ngikut gitu loh. Kalau Trump kan dikentutin Marah. bos gitu. Ya ini yang Bisa gitu, Bos. kemudian yang kedua ya naikin harga itu. Gitu. Iya. Oke. Iya, benar juga sih, katanya bahkan Trump bilang isu Gaza ini jadi the last issue preventing prosperity in the Middle East. Iya. Kayaknya ini tinggal satu lagi nih, tinggal bisa jadi makmur semua itu. Menurut dia Iya. di isu Timur Tengah ini. Dan yang penting dia juga tidak lagi menautkan pengakuan terhadap Israel sebagai syarat kerjasama dengan Saudi Iya, dan benar. negara-negara So, lain. Gitu. Sebenarnya dia masih promosiin Abraham Accords, masih di-mention, tapi nggak ada yang respon, kayak Iya. the room is silent gitu waktu dia ngomongin dan itu. dia tidak menjadikan itu sebagai syarat gitu loh. Benar. Termasuk jualan pesawat dan macam-macam kan biasanya tied to pengakuan terhadap Israel gitu. Nah, iya. Tapi ya tadi penjelasannya, apakah dia lagi naikin harga gitu. Apa memang ada rift dan shift gitu. Ya. Oke. Kalau gitu gimana? Kalau menurut Mas Zulfikar ya, terutama mungkin kalau kita lihat dalam konteks lanskap Timur Tengah yang juga berubah gitu kan. Mungkin kalau dulu Iran sama Saudi masih ini, tapi sekarang nggak tahu juga sih apakah bisa dibilang semuanya on the same page atau gimana. Tapi kan sejak perang ini berlangsung terus sekarang dan kita lihat Trump begini, kira-kira gimana? Saya setuju dengan yang dikatakan Mas Sofan tadi. Trump sebagai real estate developer lah dulunya, melihat too much war is not good economically, apalagi dia juga melakukan banyak efisiensi dan semacamnya. Dengan Israel tidak menunjukkan keinginan untuk menghentikan serangan di Gaza, apalagi ada operasi baru dan semacamnya. Trump melihat ya tadi akhirnya ada kesenjangan antara Trump dengan Netanyahu. Tapi kemudian saya juga membaca salah satu analisis, sebenarnya ada faktor domestik juga Di Israel? Enggak, Di Trump Amerika. di Amerika. Oh, di Amerika. Jadi Trump ini sama mungkin kayak pemimpin kita sebelumnya ya, pengennya kelihatan ada hasil. Pengen cepet ada hasil. Nah, dengan situasi saat ini ya, situasi di Gaza, dia lebih prefer pulang dari Timur Tengah nih kelihatan bawa oleh-oleh. Ya kan, dengan Qatar ada senjata, pesawat, kemudian UAE juga ada investasi dan semacamnya gitu. Jadi it looks like he brings something from the Middle East. Dan untuk sekarang standing di sebelah Netanyahu ya, dan Netanyahu
kayaknya nggak ada perubahan. Nanti mungkin kita bisa bahas negara-negara barat lain juga udah geram. Iya. It's not a good photo ops lah buat Iya, Trump, buat Domestik, foto ya. samping Netanyahu saat ini Benar. gitu. Jadi ada faktor itu juga yang ngebuat Trump sidelining Israel dalam kunjungan. Ya kalau Presiden Amerika sebelumnya pokoknya kalau ke Timur Tengah udah pasti mampir gitu kan. Iya. Jadi tapi argumennya apakah kemudian ada perubahan yang signifikan, saya tidak melihat itu gitu, karena Iya. buktinya nanti mungkin dengan Qatar, dengan UAE tidak mensyaratkan, tapi dengan Julani, Abu Muhammad al-Julani dari Suriah, itu salah satu syaratnya sanksi dilepas gitu kan. Jadi itu menurut saya. Oke. Ya, dan benar tadi yang sempat dimention juga kan bahwa seiring dan setelah mungkin ya kunjungan Trump ini kan ramai gitu. Kemudian di Barat beberapa orang bahkan bilang agak terorkestrasi gitu kan, karena dari media dari negara-negara lain itu juga kemudian ya moving their positions gitu lah. Kayak tiba-tiba dari Financial Times ada editorial gitu kan yang dia menyerang Netanyahu dan kemudian memberi pernyataan tegas. Kemudian dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dia menyebut Israel sebagai genocidal state gitu kan. Slovenia juga dan genosida. kemudian yang dari negara besar juga ada Prancis, Inggris dan juga Kanada yang dia ada joint statement gitu ya. Yang kemudian ya selain juga mengecam Israel, katanya berkomitmen untuk merecognize Palestinian state gitu kan. Nah ini berarti memang is this something is moving and are they late atau gimana kira-kira? Ada buku bagus dari Omar El-Akkad ya, judulnya tuh gini. One day when it's safe, when there's no personal downside to calling a thing what it is, when it's too late to hold anyone accountable, everyone will have always been against this. Jadi ini tuh kan genosida yang dilihat secara live stream langsung. Semua orang itu lihat gitu. Jadi kalau Anda orang normal, apalagi kalau Anda holding public positions yang selalu bicara soal apa yang baik untuk publik, apa yang jadi, itu secara alamiah itu harusnya Anda tahu yang benar mana, yang salah yang mana. Itu clear kan? Masalahnya adalah kayak di judul buku ini gitu. Orang itu nanti ketika aman, ketika tidak ada personal downside to calling a thing what it is gitu ya. Itu semuanya akan baru berani untuk mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Ya, jadi kenapa terjadi sekarang? Menurut saya ya tadi, pertama karena lama tadi, kemudian ada perubahan sinyal yang bisa ditafsirkan bahwa ternyata sekarang mengkritik Israel boleh ya gitu kan. Semua orang yang sebenarnya sudah tahu posisinya bahwa Israel itu salah, dia melakukan kejahatan kemanusiaan minimal kalau bukan genosida gitu ya. Semua tahu menjadikan kelaparan sebagai senjata untuk menghukum anak-anak itu kejahatan gitu ya. Semua orang tahu gitu. Saya nggak percaya pemimpin-pemimpin di Eropa itu tidak tahu bahwa itu sebuah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Saya yakin mereka tahu itu pelanggaran hukum internasional. Problemnya adalah banyak yang at stake, karirnya, kemudian kondisi macam-macam. Jadi ketika kemudian ternyata it is safe to say the truth, ya itu keluar gitu loh. Ternyata ada boleh nih. Ini Trump aja galak sama Netanyahu. Mungkin gue boleh juga menyampaikan sesuatu. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama, kenapa kelihatan terkonsentrasi dan terorkestrasi? Kenapa? Karena orang-orang itu sudah nunggu dari dulu. Iya, nunggu momentum gitu ya. Udah, tapi nggak berani. Nggak berani karena ya lihat semua yang berani bersuara, nasibnya apa? Dipecat dari tempat mereka bekerja, politisi kehilangan karir, kehilangan posisi, dan seterusnya. Nggak ada yang berani ngomong karena, aduh kalau gue ngomong tamat gue gitu kan.
Tapi ya ternyata kemudian ada sedikit tanda bahwa ternyata boleh loh ngomong agak kritis. Makanya kan semua media kemudian jumping in begitu hawa-hawanya Trump kelihatan, oh ini kok agak ada riff di dalam Gedung Putih, juga ada perdebatan panjang yang media-media itu lihat, berarti gue sekarang udah boleh nih kritik Israel atau minimal Netanyahu-nya gitu kan. Itu yang pertama. Ya kenapa? Ya karena memang yang dilakukan itu clear salah gitu. Nggak ada orang normal yang melihat bahwa yang dilakukan Netanyahu itu benar gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut saya ya karena tekanan domestiknya ini sudah sangat kuat sekali di negara-negara ini. Amerika Serikat dan negara-negara Barat itu berupaya untuk membungkam semua ekspresi pembelaan pada Palestina. Are they afraid? Apakah mereka yang pro Palestina takut? Enggak, bos. Ini Mahmud Khalil ditangkap. Yang terjadi apa? Rektor penggantinya lagi pidato, dibu sama semua mahasiswanya kan? Betul. Nggak berhenti bunya itu. Habis itu dilanjut dengan Free Mahmud, Free Mahmud, Free Mahmud. Anak-anak Yale yang kampusnya dipaksa tunduk sama Trump itu masih demo menuntut divestasi, nggak mundur. Di Jerman yang dilarang untuk melakukan demonstrasi membela Palestina gitu, ya masih demo aja. Kalau lihat surveinya itu clear, over 50% itu melihat bahwa yang dilakukan Israel itu salah di negara-negara Eropa. Ini latest poll. Jadi sudah nggak viable lagi secara politis untuk mendukung Israel secara terbuka. Cuma kan problemnya adalah apakah pernyataan ini pernyataan doang atau beneran gitu loh. Jadi sangat mungkin juga kan kalau penjelasan yang kedua yang benar gitu ya, yaitu bahwa ini adalah mengelola tekanan domestik yang semakin tidak tertahan, ya mereka akan paying lip service saja. Kalau penjelasan pertama kan mereka masih manusia nih. Jadi masih ya memang dari dulu pengen nahan dan pengen bersikap tapi nggak berani gitu ya. Jadi kemarin ketika dilepas bendungannya mereka berani. Ini penjelasan pertama. Penjelasan kedua ya karena tekanan domestik yang makin kuat, udah ditekan bersedemikian rupa, nggak bisa dipadamkan, malah jadi tambah besar sehingga mereka setidaknya harus menunjukkan mereka dengar lah gitu ya. Jadi mereka bikin performance yang setidaknya menenangkan, bikin galak sedikit, tapi kan tetap jalan tuh. Jadi meskipun Inggris meminta Israel untuk menghentikan serangan, membuka pintu untuk bantuan, tapi kan masih ngirim spy planes juga gitu loh. Jadi kalau yang di penjelasan yang kedua ya ini karena tekanan domestiknya udah luar biasa gitu loh, udah makin kuat. Yang membela Israel itu kan tinggal sayap kanan aja gitu ya, tinggal fasis aja gitu ya. Yang fasis pun terbelah loh, ada fasis yang kulit putih yang anti Israel, yang antisemit juga gitu. Jadi sebenarnya makin nggak viable dan makin lama ini makin nggak viable. Jadi masalahnya kan kemudian apakah mereka cuma tadi pernyataan doang gitu ya, karena mereka nggak berani mengubah kebijakan karena misalnya lobby politiknya terlalu kuat dan seterusnya, tapi di satu sisi mereka harus menenangkan konstituen gitu ya. Apalagi kalau di Inggris kan partai buruh itu kan traditionally harusnya berada dalam posisi critical gitu kan ya. Jadi ya sulit lah membela kejahatan kayak gitu. Nah, bahkan Piers Morgan pun udah mengakui kayak udah setuju sama Mehdi. Gue dulu meskipun ngomong gini-gini kayaknya salah. Udah gitu. jumping ship ya. Udah jumping ship gitu. Jadi ya the dam is breaking. Nah, jadi but just briefly gini ya mungkin Mas Zulfikar. Sedang kita lihat di international environment-nya udah berubah atau sedang berubah. Tapi di Israel masih jalan-jalan aja nih. Nah, berarti kan ada semacam emang mungkin gak langsung berpengaruh juga ya tekanan internasional kepada domestik, tapi kira-kira how will this go gitu, karena kan Israel masih menjalankan operasinya gitu kan, dan Netanyahu masih memiliki dukungan di parlemen. Jadi apakah ini masih akan berlangsung atau kira-kira akan ada
something else. Sebenarnya kalau secara domestik Israel juga ini nggak baik juga untuk Netanyahu. Ya. Karena isunya sekarang oke lah, kita menganggapnya genocide ya. Tapi bagi sebagian orang kemarin mungkin menganggapnya ini perang. Karena perang pasti ada musuh, ya kan? Tetapi sekarang isunya bukan perang, isunya kelaparan, famine. Betul, famine. Karena bantuan Nggak tidak masuk. diperbolehkan masuk. Dan ini juga menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya negara-negara Eropa, negara-negara Barat juga melihat bahwa it's not good for their image juga memperbolehkan adanya famine, kelaparan di Israel. Karena oke lah, kalau misalnya perang masih ada perdebatan, bisa ada perdebatan. Who's the enemy and stuff like that gitu. Tapi kalau udah famine, apalagi prediksinya bayi akan Iya. 14.000 bayi. Iya, 14.000 bayi akan meninggal dan seterusnya. Nah, bagi Netanyahu domestically ya, kan ada tuh yang oposisi terhadap Netanyahu. Iya. This is not good. Dan mereka udah mulai bersuara juga di dalam Israel. Ya, ya. Ya. Gitu. Iya. Dan saya juga mau menambahin tadi ada faktor lain sebenarnya. Negara-negara Eropa ini mulai bersuara gitu ya. Kalau saya melihat semakin Netanyahu ini makin getol dengan kebijakannya, ada kemungkinan rusak hubungan dengan negara-negara tetangga. Mesir misalnya. Mesir bisa menutup bordernya lagi dan ini akan berpengaruh ke refugees, pengungsi. Dan kemana lagi kalau mereka nggak pergi kecuali ke Eropa gitu. Oh iya. Jadi ada kekhawatiran di situ juga sebenarnya. Ya, ya. Bagi negara-negara kayak UK, Prancis misalnya. Tapi bagus juga ya, kalian membiarkan ethnic cleansing, kita occupy. Kita kirim Kita Nih, Iya. dari Turki dikirim semua nih. Semua dari yang lain. Ya, ya. Karena Jadi ya kalau direct via Eropa kan karena memang itu. Oke, kemudian kita bergeser tapi ke tadi yang menarik tadi yang apa? Famine ini memang tadi Iya. yang sering diskusi Shifting yang menarik optics-nya itu kan menarik itu. kalau orang dibom dan macam-macam itu mungkin orang kemudian bisa dicap itu kan collateral damage, itu teroris dan betul, macam-macam. Tapi kalau gambar anak-anak kelaparan dan Iya. macam-macam itu Hard to apa ya, debate. itu lebih dekat sama realitas orang-orang gitu ya. Iya. nggak bisa makan. gitu ya. Ibu-ibu yang biasa domestic constituents yang biasanya nggak peduli, makanya kan Israel marah sekali sama siapa, Miss Rachel ya. Oh, Miss Rachel yang dia Rachel Little yang kemudian Rahaf ya. dia kemudian tampil bersama anak Palestina yang diamputasi kakinya Ya, karena Rahaf kena itu. bom. Itu langsung bahkan di New York Times, ini aneh banget ya. New York Times itu isinya hampir separuh artikel itu mengutip tuduhan pada Rachel bahwa Rachel didanai oleh Hamas gitu. Tidak make sense. Crazy. Buat apa gitu loh seorang pemain ini anak-anak didanai oleh Hamas. Lah, ini aneh kan kalau katanya Hamas itu harus ditekan dengan bantuan yang nggak dikasih, kan berarti kan dia makan aja nggak bisa gitu, masa bisa bayarin Miss Rachel gitu yang kerjaannya adalah ini anak-anak gitu. Jadi nggak make sense gitu. Yang nggak make sense lagi juga tadi karena jadi pembelaan beberapa pejabat Israel soal 14.000 bayi akan meninggal kalau nggak segera bantuan dibuka itu adalah kritiknya bahwa mereka nggak meninggal dalam 48 jam kok. Kalau dihitung berdasarkan sains itu meninggalnya dalam 1 tahun. Astaga. Pembelaan seperti apa itu? Gitu. Jadi, what kind of defense yang ngomong bahwa membuat lapar anak-anak kalau bantuan itu nggak masuk, dia nggak mati dalam 48 jam kok, matinya itu dalam 1 tahun. Itu kan apa ya? Gitu. Iya, iya. Out of this mind, kata out of this world. Karena ya mau dibelokin gimana lagi, nyatanya bakal tetap mati kalau nggak ini masuk. Oke. Oke, bergeser sedikit kita ke negara lain. Another big news juga dari kunjungan Trump adalah dicabutnya sanctions Amerika terhadap Suriah gitu kan, dan Trump juga menemui langsung Jolani atau yang sekarang kita nama kepresidennya kan Ahmad Al-Shara gitu kan.
yang dia kemudian bertemu dengan Trump di Riyadh. Nah ini kan jadi suatu yang besar tapi sebenarnya cukup anticipated juga ya, karena kan memang sanctionsnya sudah tidak relevan lagi, baik yang bilang kayak gitu. Tapi ini juga menjadi kejutan gitu kan, karena ternyata sampai bertemu padahal ya 6 bulan yang lalu nih dia cuman jihadis di sudut Suriah gitu loh. Tapi sekarang sudah menjadi presiden. Nah, Bahkan ada di poster buronannya Amerika Serikat. iya poster buronannya Dan masih. 6 bulan yang lalu Donald Trump masih nge-tweet loh. Iya, Kalau maksudnya. dia nggak mau berhubungan dengan Syria. Oh, gitu ya? Iya. Oh iya, ini bukan it's not a fight gitu ya. Desember. Desember. Iya. Desember. Benar. Nah, iya, kalau gitu kenapa kemudian perkembangan ini bisa terjadi gitu, dan apakah ada konteks lebih lanjut gitu terkait sama ini? Secara kawasan ya, kayaknya Donald Trump pengen Suriah sejak Bashar al-Assad kan dekatnya dengan Rusia Iya. dan China ya. Satu-satunya pangkalan militer Rusia di Timur Tengah, di Suriah. Iya, gitu. Tartus. Now with the new government kayaknya Trump pengen jangan sampai deh jatuh ke Rusia dan Cina gitu. Jadi ada faktor itu juga yang Competition. akhirnya membuat Trump juga akhirnya mendekati Giuliani gitu. Walaupun ada juga yang mengatakan ada dorongan ekonomi juga, investasi. Ini lagi butuh kan. Suriah lagi butuh sokongan dana dan seterusnya. Itu yang membuat Trump juga akhirnya pengen masuk dan harapannya adalah ingin menyetir gitu. Dan juga ingin memastikan bahwa di kawasan ini aman gitu. Makanya ketentuannya kan pertama Abrahamic Accord, ya kan, harus mengakui Israel, kemudian harus menendang Palestinian fighters katanya yang ada di Suriah dan juga pendukung-pendukung ISIS. Nah, menurut saya ada juga kepentingan security di sini, kepentingan keamanan Trump juga dengan mendekati Giuliani untuk memastikan bahwa di sekitaran ini aman. Gitu. Oke. Tapi maksudnya ini kan berlangsung dengan cepat ya, dan kayaknya ada banyak aktor yang besar juga yang terlibat yang mendorong, karena Suriah ini kan nggak sendiri, karena dia nggak punya resources, ada negara-negara lain. Nah ini siapa saja yang mendukung itu, dan kemudian kenapa bisa gimana itu orkestrasinya? Ya Suriah itu kan sekarang the new great game ya. Di situ udah ada ini adalah ruang baru yang baru akan dibangun kembali kan, dan di situ sangat rawan karena kelompoknya macam-macam, dulu terlibat dalam perang sipil gitu ya. Maka kalau saya jadi pemerintah baru Suriah, tentu kan prioritas saya adalah bagaimana bisa stabil dulu gitu kan. Tapi masalahnya untuk bisa stabil itu dia kemudian didatangi oleh kekuatan yang macam-macam dan diancam oleh kekuatan yang macam-macam gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadikan Suriah sebagai ya the great game-nya sekarang antara Suriah dan kekuatan-kekuatan eksternal ini. Di dalam Suriah sendiri, di antara faksi-faksi yang ada gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang terjadi menurut saya ini semuanya masih naruh-naruh kartu. Betul. Masih naruh-naruh kartu, permainannya belum final, termasuk tadi tuntutan Abrahamic Accords dan seterusnya, itu kartu aja. Kartu dulu nih untuk saling nego kan. Makanya kan pertama jelas ada Amerika Serikat. Tapi selain Amerika Serikat tentu saja ada Israel. Ini sekarang udah ngebomin, dari kemarin kan juga berusaha untuk chipping dan bahkan bikin suatu wilayah otonom yang akan berada di bawah perlindungan Israel gitu ya, dengan manas-manasin kelompok Druze kan. Tapi so far kan masih belum berhasil, makanya masih dibomin aja gitu. Pemain lain adalah Turki, sudah masuk ke Suriah gitu ya. Tapi Turki juga tadi kepentingannya, terutama Turki itu kan soal Kurdi di utara, dan kita sudah lihat PKK kan baru saja baru disband ya, membubarkan diri gitu ya. Lalu gimana nanti si Giuliani atau Sharo'a tadi dan kemudian Turki misalnya berinteraksi dengan
faksi-faksi Kurdi seperti SDF gitu kan, apakah dapat otonomi, apakah dimasukkan ke dalam tentara dan seterusnya gitu ya. Dan nanti ada hubungannya sama Amerika Serikat juga karena SDF itu kan selama ini dukungan utama dari Amerika Serikat dan dia menguasai ladang-ladang minyak di Suriah kan yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat. Jadi pemainnya banyak, ada Turki, ada Israel, ada Amerika Serikat, ada Arab Saudi. Makanya Arab Saudi kan yang membawa foto MBS. Iya, yang bawain Julani ya. yang bawa Julani gitu loh. Jadi ini tuh banyak gitu yang bermain dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kalau Saudi kan yang penting ini kan dulu pernah jadi bagian dari ancaman untuk Saudi karena dipegang oleh Iran. Jadi ya kan ancaman salah satu yang kemudian dilihat sebagai ancaman utamanya. Jangan sampai misalnya di Iran lagi dia pegang. Dan kebetulan misalnya secara religius walaupun beda orientasi lebih dekat ke kelompok-kelompok ini. Dan dulu kan justru memang negara-negara Teluk yang mendukung sebagian pemberontak juga gitu kan. Jadi apa ya? Ya ada banyak kepentingan di situ. Siapa yang menang kita belum tahu. Lah ini masih great game aja, masih ini. Tapi lucunya kayaknya berbagai negara yang terutama di Timur Tengah ya, itu kayak saling melengkapi peran satu sama lain juga gitu kan. Kalau Turki mendukung secara langsung misalnya memberikan supplies terutama saat masih melawan Bashar al-Assad gitu kan. Terus baru-baru ini Qatar sama Saudi mereka punya duit kan ya, mereka pakai duit juga, gitu. betul. Qatar membayar semua utangnya ke World Bank gitu. World Bank. Jadi kayak memainkan peran masing-masing karena ya emang pada pengen Suriah sukses gitu mungkin ya sekarang. Suriah itu wilayah yang sangat strategis. Ya. Kalau Anda mau menghancurkan Israel atau mau menyelamatkan Israel, ya kuncinya di Suriah. Israel doang yang nggak senang sama Suriah, yang justru mau menyerang. Ya karena uncertainty itu. Dia nggak tahu makhluk apa ini gitu loh, si Suriah yang baru ini gitu. Kalau Israel kan logikanya selalu begitu. Karena dia insecurity-nya tinggi sekali, ya dia cuma bisa bertahan dia cuma bisa yakin dia bisa bertahan kalau dia bisa mukulin orang gitu kira-kira. Kalau orang yang dipukulin itu tunduk baru dia merasa secure gitu loh. Jadi kalau ini kelihatan makhluk baru belum tahu sikapnya, kalau dia kuat bahaya gitu. Jadi minimal sekali dihancurin terus, dipecah kalau bisa, atau minimal dia nggak bisa mengembangkan kekuatan militer. Makanya sasaran utama pembomannya itu kan angkatan udara gitu. Iya benar. Oke. Satu lagi yang juga jadi agenda penting buat Trump adalah terkait dengan Iran gitu ya. Karena mencoba berdiplomasi dengan Iran, Trump bagaimana kemudian dia bisa scale back dari ambisi nuklirnya, dan ini kan juga jadi suatu ini ya buat Trump yang dia suka suatu grand bargain dengan negara-negara tertentu, kayak dia di periode pertama dengan Korea Utara. Nah, tapi dari sejauh ini perkembangannya, apakah ada perubahan kebijakan Trump atau pendekatannya seperti apa sih, terutama dibandingkan dengan di periode satunya kan itu dia melakukan maximum pressure ya terhadap Iran. Kalau sekarang kira-kira gimana? Ada ini? Kalau saya melihatnya ada tambahan personal approach ya. Dengan siapa? Dengan Presiden Iran kemarin kan bersurat kan. Luar biasa. Sahabat pena. Ya, bersurat. Jadi itu menurut saya perubahan sih. Jadi walaupun menurut saya maksimum pressure-nya masih ada gitu. Tapi bersurat itu perubahan di situ. Tapi yang jadi pertanyaan apakah jadi kalau saya melihat Iran ini sekarang makin condong lebih dekat dengan Tiongkok gitu. Karena salah satu prinsip dari Tiongkok adalah non-intervention, beda dengan Amerika Serikat gitu. Tapi juga Amerika Serikat juga dalam pidatonya Trump kayaknya juga berubah gitu. Betul. Kan. Tapi ya kita lihat gitu apakah Iran akan tunduk atau enggak. Kalau menurut saya sih Iran masih punya ambisi yang sangat besar gitu, apalagi Israel makin kejam gitu. Iya makanya menarik dengan lanskap yang berubah, tapi juga Iran masih dalam kondisi yang lemah gitu kan. Jadi ya kita lihat kartu yang berkembang dari kartu-kartu yang ada sekarang seperti apa.
Kemudian terakhir tadi juga ada sempat disebut sama Mas Zulfikar bahwa ada pidato menarik dari Donald Trump gitu ya di GCC yang saya juga sebenarnya menarik. Kenapa dia yang pidato di GCC gitu ya? Padahal kan itu kan forum mereka gitu. Ibaratnya ASEAN, terus tiba-tiba si Jinping pidato gitu kan. Tapi besok di agak Kuala menarik. Lumpur itu ada Gimana? ASEAN GCC Summit Oh, ASEAN GCC ya? plus China. Oh. Iya. Jadi ada Luar China biasa nanti. engagementnya. China. Iya. Paling update soal Timur Tengah dan Cina. Nah, jadi bagian dari pidatonya Trump itu dia menyebut bahwa it's crucial for the wider world to know that this great transformation di Timur Tengah gitu ya has not come from Western interventionists, not from people flying in beautiful planes giving you lectures how to live and how to govern. Dan dia bilang this was not created by the so-called nation builders, neocons, neoconservatives, or liberal non-profits like those who spent trillions in dollars failing to develop Baghdad. Nah, dia bilang the birth of the modern Middle East has been brought by people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived all their lives developing your own sovereign countries, pursuing your unique visions, and charting your own destinies in your own way. Itu speech writer-nya siapa ya? Apa? Nggak tahu. Pertanyaan pertama adalah speech writer-nya siapa Bagus gitu. loh. Dan kayak struck all the right notes gitu ya. Iya. Soalnya kalau begitu kayaknya bukan Trump sendiri gitu Iya. loh. Kalau Trump sendiri Eloquent banget ini. very great. This is great region. Ya, gitu kan, make it great again. Nah, Gitu doang. gitu aja dia. Iya. Simple English. Iya. Ini eloquent sekali dan yang perlu di-highlight ya mungkin dia membawa pendekatan yang baru karena kan selama ini Amerika dan memang Timur Tengah menjadi kawasan yang dibentuk oleh pengaruh dari kekuatan luar gitu kan. Ada intervensi ya baik itu dalam konteks yang neokonservatif kayak Bush, dia ada preemptive war. Tapi bagus ya, dia maksudnya menarik loh. Dia mengkritik neokonservatif yang biasanya diasosiasikan sama kelompok Republikan. Tapi dia juga mengkritik liberal yang diasosiasikan dengan Demokrat yang dia mempromosikan nilai-nilai finger pointing lah gitu. gini. Jadi ini Trump ini apa ya? Dia mau ngomong ini gue beneran baru gitu ya sama sekali dari yang lain-lain gitu. Dan ya ini menarik. Masalahnya adalah artinya apa gitu ya? Kebijakannya apa? Itu kan yang belum kelihatan shift-nya secara jelas. Ya ini sinyal bahwa ada peluang perubahan gitu ya. Tapi tadi bisa dimaknai apakah peluang perubahan ini akan di-follow up menjadi perubahan yang beneran atau ya dia buka harga lagi aja gitu loh. Dia buka harga lagi gitu. Ayo nih, Qatar udah ngasih gue pesawat gitu kan. Saudi mau ngasih apa? Israel mau ngasih apa? Gitu kan. Suriah mau ngasih apa? Yang lain-lain mau ngasih apa gitu kan. Dan dengan begitu dia kemudian ya bisa mencari keuntungan yang lebih konkret ya dalam bahasa Trump kan yang tadi dia minta investasi sekian, ini sekian gitu. Itu yang pertama menurut gue ya. Jadi lebih ke pragmatisme dia gitu kan. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah make America great again, memunculkan kembali manufaktur di Amerika Serikat, butuh duit gitu kan. Dan ya salah satu yang mungkin untuk memobilisasi financing untuk reindustrialisasi dan macam-macam kan juga Timur Tengah, dan mereka juga klien yang berada di dalam payung perlindungan Amerika Serikat gitu kan ya. Iya. Dalam banyak hal atau payung ketergantungan justru. Military base-nya Amerika Serikat tuh kan di Timur Tengah. Di Qatar. Besar sekali ya. Dan ini kan lama. Hegemoni Amerika Serikat. Ini makanya tadi kenapa Trump yang pidato sebenarnya nggak salah-salah amat. Karena abad 20 itu ditentukan siapa hegemonnya oleh dominasi Amerika Serikat di kawasan yang menjadi sumber energi utama. Itu Timur Tengah, minyak. Inggris itu dulu dominan karena Inggris menguasai produksi dan distribusi batu bara. Ketika minyak ditemukan tahun 1901, 1908 kemudian di Iran gitu ya. Inggris kan kemudian mau geser ke minyak. Makanya kemudian mereka sangat aktif di Timur Tengah. Tapi kan kemudian
sama Amerika Serikat diambil alih itu kekuasaan Inggris di Timur Tengah itu. Dan dominasi Amerika Serikat hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari kontrol Amerika Serikat terhadap Timur Tengah. Itu makanya kemudian hubungan Amerika Serikat dengan Israel kan dapat dipahami dalam konteks ini juga, bahwa Amerika Serikat itu menggunakan Israel sebagai salah satu instrumen untuk memastikan kontrolnya pada wilayah strategis yang namanya Timur Tengah itu, gitu ya. Kalau ada tukang pukul yang ditakuti semua orang di situ kan, lu nggak perlu ngecek terus setiap hari, tukang pukulnya tinggal ditelepon aja gitu loh. Masalahnya tukang pukulnya makin liar, jadi malah jadi menghilangkan capital dia di situ. Nah itu kan apa ya yang kemudian mungkin dinamika terjadi gitu ya. Hubungannya kan nggak satu arah, Amerika Serikat pakai Israel, Israel pakai Amerika Serikat. Dua-duanya saling lock in gitu. Nah, karena itu ini menarik karena Amerika Serikat kemudian ngomong bahwa ini kondisinya nggak bisa cuma pakai yang udah kita lakukan kemarin. Ini mungkin gue bisa shake up komposisi baru gitu ya. Gue tetap mau jadi mitra di sini dan penting, tapi siapa yang bisa menawarkan alternatif yang lebih menarik, komposisinya kayak apa dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya ini lebih ke sinyal bahwa change is possible. Siapa yang mau follow up ini bareng saya gitu kan. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau, kalian mau menawarkan apa? Jadi lebih ke membuka bidding. Jadi bukan certainty bahwa Trump akan berubah. Ini sinyal bahwa I'm open for apa kalau di LinkedIn tuh Open for work. gitu. Jadi dia I'm hiring. open gitu. Jadi open gitu ya. Lu bisa, makanya kan dengan open itu beberapa negara Arab kan nangkep tuh. Oh ini Trump lagi open nih. Gue beli deh. Ini sebagai goodwill gesture gue kasih pesawat. Jumbo jet. Gue kasih itu gitu loh. Cuma masalahnya kan belum tentu itu yang kemudian dipilih gitu ya. Tapi semua orang tahu bahwa Trump ini sedang ngasih sinyal siapa mau bidding wajah baru Timur Tengah gitu. Ya. Tapi kalau saya bisa nambahin sedikit, sebenarnya kan ini mungkin juga refleksi dari emang emerging, bukan school of thought juga ya, tapi emang thought tentang politik internasional yang isolasionis, yang nasionalis tuh visinya mirip-mirip seperti ini ya. Betul. Kayak each of their nations ya striving in their own way gitu loh. Jadi tidak saling ikut campur sama sekali. Agak ASEAN way ya kedengarannya. Nah, tapi kita lihat kan ya bahwa kita lihat selama ini Timur Tengah menjadi kawasan yang dibentuk oleh kekuatan eksternal gitu. Nah, berarti apakah kalau kita lihat ini kalau bisa diartikan ya sebagai kurang berperan atau disengagement Amerika Serikat dari Timur Tengah, kemudian what does it bode for the region? Apa artinya gitu bagi kawasan Timur Tengah? Sebelum itu saya mau nambahin sih, speech ini tuh ada yang melihat dari beberapa macam perspektif. Ada yang melihat ini dari perspektif domestik, karena Timur Tengah enggak begitu penting bagi Trump. Jadi Trump nggak mau terlibat langsung. Betul. Dan dia nggak mau dituntut sama domestic constituency-nya. Jadi dia bilang I wanna back off, let them grow themselves gitu. Jadi nanti dia nggak akan dituntut gitu kan. Dia nggak akan dituntut, kok nggak terlibat nih di negara Timur Tengah. Itu. Yang kedua juga bisa dilihat dari competition between US and China. Yes. Selama ini China di Timur Tengah mengedepankan prinsip non-intervensi. Dan itulah yang disukai dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Trump tahu bahwa over the past 10 years, 10 tahun ini Timur Tengah ini agak condong ke Beijing. Iya. Dan dia mau menunjukkan saya juga gitu kok. Saya juga bisa gitu. Saya juga bisa gitu. Dan untuk
bergaining dengan negara-negara yang sekarang makin kaya, Qatar, Arab Saudi, UAE, it maybe works gitu. Dan kalau tadi ditanya implikasinya, ya menurut saya selama ini ya Timur Tengah ini mirip lah dengan Indonesia. Economically mereka udah reliant dengan China. ya, Bagi economically. negara-negara Timur Tengah udah jadi top trading customer, partner, ya. investor dan lain-lain. Walaupun secara security militer masih dengan Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya secara kawasan mereka juga udah hedging juga, udah mulai balancing juga antara US dengan China. Dan dengan disengagement ini ya menurut saya tidak akan ada perubahan yang signifikan karena memang sejak kedatangan China makin aktif, Amerika juga udah mulai disengaging, mereka udah paham. Iya. Dan juga masih nyambung sama Cina, ya kalau dilihat priority strategisnya Amerika Serikat, ya rivalry-nya itu dengan Cina gitu ya. Maka dia memang sudah agak lama kan sebenarnya pengen pivot to Asia dari zaman Obama Tapi gitu. Jadi pengen lockdown keluar dari di Timur Timur Tengah, Tengah, tapi karena dia terlalu terhisap ya ke dalam lumpur lumpur hidup gitu ya, lumpur hisapnya Timur Tengah itu, dia mau keluar susah sekali gitu kan. Karena ada banyak vested interest juga, perusahaan military industrial complex, ada Israel di situ dan seterusnya gitu ya. Jadi mau keluar juga susah. Tapi sebenarnya di satu sisi banyak wacana di lingkarannya Trump itu kan memang udah fokus ke kompetisi dengan Cina karena ancaman utamanya itu di situ, termasuk relasinya dengan Rusia kan kalkulasinya kemudian soal Cina, bahwa kemudian untuk bisa menghadapi Cina justru Rusia harus dideketin misalnya. Termasuk juga ini daripada kemudian terseret-seret ke konflik yang bukan kepentingannya Amerika Serikat, cuma memunculkan biaya buat Amerika Serikat dan bahkan mungkin bisa mengorbankan jiwa orang Amerika Serikat, mendingan tarik aja gitu. Nah masalahnya kan mau keluar juga belum tentu bisa, pasti ada yang pengen Amerika Serikat tetap di situ, ada kepentingan perusahaan senjata, perusahaan minyak, macam-macam. Ya ini kan speech tapi secara presence-nya kan masih belum berubah. Betul. Ya. Maksudnya Ya, masih ada masih punya banyak yang kepentingan masih- ekonomi sana sini. masih kita tunggu lah perkembangannya seperti apa gitu kan. Dia kan pidato juga suka macam-macam. Kapan pidato apa, kapan pidato bagaimana gitu ya. Memancing perhatian soal pidatonya bagus sekali. Iya. Oke. Yap, kalau begitu tampaknya sudah banyak perkembangan dari kunjungan Trump di Timur Tengah ya, banyak hadiah dan banyak kata-kata indah yang dilontarkan, dan juga ada beberapa perubahan kebijakan yang patut kita perhatikan seperti pencabutan sanksi dari Suriah. Tapi ini semua terjadi dalam situasi yang sangat cepat dan pada saat yang bersamaan tadi masih terjadi kekerasan yang luar biasa, masih terjadi genosida yang itu jadi bukan mesin waktu ya, menjadi time bomb gitu ya, dan dia adalah dia menjadi latar bagi semua dinamika ini gitu. Jadi nggak ada hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk, hubungan Amerika Serikat dengan Israel, hubungan Amerika Serikat dengan Suriah, semuanya pasti kemudian menyebut dan berhubungan dengan apa yang terjadi di Gaza. Karena itu kemudian ya menurut gue salah satu hal yang penting di take away dari perjalanan ini adalah bagaimana kemudian setelah ini posisi Amerika Serikat kemudian negara-negara Eropa terhadap Gaza gitu ya. Tadi apakah memang damnya sudah jebol? Apakah ini hanya performatif untuk menyenangkan konstituen domestik yang makin tidak sabar gitu ya? Apakah memang ada perubahan kebijakan yang serius sehingga kita benar-benar bisa menghentikan tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini? Tentu kita berharap yang terbaik dan tidak terlambat ya, karena seperti tadi kata Omar Al-Akkad tadi, semuanya pasti akan bilang mereka menentang kejahatan ini di waktu mengatakan yang benar itu tidak lagi mengancam
diri kita gitu ya. Nah, itu makanya kemudian satu hal yang penting ya, kita terus satu take away yang penting dari sini adalah bahwa politik internasional itu bukan cuma power penting, tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh publik, apa yang dilakukan oleh institusi internasional, apa yang dilakukan oleh Doctors Without Borders, apa yang dilakukan oleh Miss Rachel Little, apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan boycott, apa yang dilakukan oleh direct action dan sebagainya, itu matters. Bahwa power itu punya overwhelming influence dalam menentukan international relations, iya. Tapi kita tidak boleh menyerahkan nasib kita, apalagi nasib kemanusiaan dan nasib nurani kita ke altar hukum rimba, bahwa yang berkuasa bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Oke, luar biasa sekali dari Mas Sofwan. Terima kasih. Dan oleh karena itu kita pantau terus bareng-bareng bersama Podcast Bebas Aktif. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan sampai jumpa.